Hello guys, kembali lagi kita membahas fakta mitos lukisan Mona Lisa. Di sebuah malam hujan, di sudut sunyi kota, seorang pemuda bernama Raka duduk sendirian di kamar kosnya. Lampu redup, suara rintik hujan mengetuk jendela. Di layar laptopnya terpampang satu gambar terkenal dari dunia seni. Lukisan karya Leonardo da Vinci yang legendaris, Mona Lisa. Lukisan itu tersimpan di Louvre Museum, Paris. Tapi malam itu, Raka merasa seolah lukisan tersebut ada tepat di depannya, hidup dan menatap balik. Awalnya hanya tugas kampus. Ia mahasiswa seni rupa yang sedang meneliti teknik sfumato. Namun sejak pertama kali memperbesar gambar wajah Mona Lisa, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Senyumnya. Bukan sekadar misterius, melainkan seperti menyimpan rahasia kelam. Hari pertama, Raka bermimpi berada di sebuah ruangan panjang dengan dinding batu tua. Cahaya lilin bergetar. Di ujung ruangan, Mona Lisa berdiri bukan dalam bingkai, melainkan sebagai wanita nyata dengan gaun gelap abad ke-11. Ia tersenyum, namun matanya kosong. Raka terbangun dengan napas terengah, jam menunjukkan pukul 13 pagi. Hari ketiga, Raka mulai merasa diawasi. Di kelas, ketika ia menatap buku sketsa, ia seperti melihat wajah Mona Lisa tergambar samar di setiap bayangan tinta. Bahkan di cermin kamar mandi, sekilas ia melihat siluet wanita berambut gelap berdiri di belakangnya. Saat menoleh, tidak ada siapapun. Kau sudah melihatku, sekarang aku melihatmu. Hari kelima, ia menerima email anonim berisi satu gambar, foto dirinya sedang tidur. Di sudut foto di dinding kamar tergantung gambar Mona Lisa yang tersenyum lebih lebar dari biasanya. Padahal Raka tak pernah mencetaknya. Jantungnya berdebar keras. Ia mencoba mencari sejarah kelam di balik lukisan itu. Di forum-forum gelap internet, ia menemukan legenda urban. Konon, jiwa model asli Mona Lisa tak pernah tenang. Ada yang percaya sang pelukis memasukkan bagian dari kesadarannya ke dalam karya tersebut, membuatnya abadi. Beberapa orang yang terobsesi pada lukisan itu dikabarkan mengalami gangguan jiwa, bahkan menghilang. Semua berakhir dengan satu pola yang sama, mimpi tentang ruangan batu dan suara langkah di belakang. Malam berikutnya, Raka mendengar ketukan pelan di pintu kamar kosnya. Tok, tok. Datanglah. Jam menunjukkan pukul 17 lagi. Ketika ia membuka pintu, koridor kosong, lampu berkedip. Namun di lantai, ada jejak kaki basah menuju ke dalam kamarnya. Jejak itu berhenti tepat di depan laptop. Layar menyala sendiri. Wajah Mona Lisa kini memenuhi monitor. Senyumnya perlahan berubah. Tiba-tiba kamar menjadi gelap total. Raka merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Saat cahaya kembali, ia tidak lagi berada di kamar kos. Ia berdiri di ruangan batu yang sama seperti dalam mimpinya. Di hadapannya Mona Lisa berdiri. Namun wajahnya kini retak seperti lukisan tua. Dari celah retakan, tampak kegelapan pekat. Seolah bukan daging, melainkan kehampaan. Aku butuh pengganti. Raka mundur. Namun dinding di belakangnya berubah menjadi kanvas kosong besar. Tangannya terasa kaku. Tubuhnya tak bisa bergerak. Seolah ada kuas tak terlihat yang mulai melukis wajahnya di atas kanvas. Kau akan abadi, seperti aku. Di dunia nyata, teman kos Raka mulai curiga karena ia tak keluar kamar selama 2 hari. Bau cat minyak menyengat dari balik pintu. Saat pintu didobrak, kamar itu kosong. Laptop menyala. Di layar terpampang gambar Mona Lisa. Namun ada yang berbeda. Wajah dalam lukisan itu kini sedikit berubah. Garis rahang lebih tegas, mata lebih tajam, mirip Raka. Dan di sudut kanan bawah, ada satu detail kecil yang tak pernah ada sebelumnya. Siluet seorang wanita berdiri di belakang Mona Lisa tersenyum tipis. Sejak saat itu, rumor baru beredar, bahwa siapapun yang terlalu lama menatap lukisan tersebut akan merasa senyum itu mengikuti kemanapun mereka pergi. Beberapa mengatakan, jika kau melihatnya pada pukul 0:12 pagi dan senyumnya tampak lebih lebar dari biasanya, jangan berkedip. Karena saat kau membuka mata kembali mungkin kau bukan lagi penonton. Mungkin kau sudah menjadi bagian dari lukisan itu. Dan di sebuah ruangan sunyi di Paris, di dalam Louvre Museum, lukisan itu tetap tergantung dengan tenang. Senyumnya masih misterius, dan mungkin sedikit lebih hidup. Di dalam Louvre Museum, para penjaga malam terbiasa dengan suara gedung tua. Langkah bergema, kayu memuai, kaca bergetar halus. Tapi malam itu berbeda. Pukul 3:11. Kamera pengawas di ruang Dinon Wing mendadak statis. Layar kontrol menampilkan satu gambar membeku, wajah Mona Lisa. Senyumnya tampak lebih tinggi di sisi kiri. Penjaga bernama Etienne mengernyit. Ia sudah 10 tahun bekerja di sana. Ia hafal setiap retakan kecil pada pelindung kaca anti peluru lukisan itu. Namun kini ada sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya.
Di latar belakang lukisan, di balik bahu Mona Lisa muncul bayangan samar, seperti siluet seseorang berdiri jauh di belakang. Etienne mendekat. Ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Langkahnya menggema. Tok, tok, tok. Bukan dari kakinya, dari dalam bingkai. Ia menahan napas. Mustahil, gumamnya. Cahaya lampu sorot berkedip sekali. Ketika stabil kembali, bayangan itu hilang. Namun mata Mona Lisa kini menatap lurus ke arahnya, di Indonesia. Seorang mahasiswi sejarah seni bernama Maya membaca berita kecil di forum internasional. Penjaga Louvre dirawat setelah insiden psikologis di ruang Mona Lisa. Maya terdiam. Ia pernah membaca thread lama tentang mahasiswa Indonesia yang menghilang setelah meneliti lukisan itu. Namanya Raka. Ia membuka ulang folder penelitian lamanya. Di dalamnya ada catatan tentang teori kuno yang jarang dibahas. Bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya melukis wajah, melainkan menanamkan lapisan simbol okultisme dalam teknik sfumatonya. Beberapa simbol hanya terlihat jika cahaya jatuh pada sudut tertentu. Dan simbol itu menurut manuskrip abad ke-19 yang Maya temukan disebut sebagai pintu keabadian. Pintu yang hanya terbuka bagi mereka yang cukup lama menatap atau cukup lama ditatap. Maya memutuskan pergi ke Paris. Ia berdiri di depan Mona Lisa untuk pertama kalinya. Orang-orang berdesakan mengambil foto, kilatan kamera, bisik-bisik kagum. Namun bagi Maya, suara sekitar terasa jauh. Ia hanya fokus pada mata itu. Mata yang terasa hidup, detik berlalu. Ia tak sadar sudah menatap selama hampir 10 menit. Lalu senyum itu bergerak, tipis, hampir tak terlihat. Namun cukup untuk membuat jantungnya berhenti sesaat. Di kaca pelindung, ia melihat refleksi dirinya. Tapi refleksi itu terlambat 1 detik. Seolah bukan bayangan, melainkan sesuatu yang meniru. Malamnya di hotel, Maya bermimpi. Ia berdiri di ruangan batu yang sama seperti Raka. Dindingnya penuh lukisan wajah-wajah berbeda, ratusan. Semua dengan senyum samar yang sama. Ia berjalan mendekat dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Setiap wajah memiliki detail kecil berbeda. Bentuk hidung, alis, garis rahang. Seperti potongan orang-orang dari zaman berbeda. Beberapa tampak modern. Satu wajah membuat darahnya membeku. Itu Raka, tepat di sudut ruangan. Mata dalam lukisan itu bergerak, menatapnya. Maya mundur. Suara langkah terdengar dari belakang, lambat, teratur. Ia tahu siapa yang berdiri di sana bahkan sebelum menoleh. Mona Lisa. Kini lebih tinggi, kulitnya seperti cat retak. Di balik retakan ada kegelapan berputar seperti pusaran. Kau mencari jawaban. Setiap jawaban butuh harga. Maya mencoba berlari, namun lantai berubah menjadi permukaan kanvas lembut yang menelan kakinya perlahan. Dinding mulai menyatu, mengecil. Kami abadi. Kami melihat. Kami menunggu. Di dunia nyata, Maya terbangun dengan teriakan. Namun ia tidak berada di hotel. Ia duduk di lantai museum. Lampu ruangan masih mati. Alarm berbunyi pelan di kejauhan. Ia sendirian. Mona Lisa tergantung di depannya. Normal, tenang, seperti biasa. Namun kini di sudut kanan bawah lukisan ada detail baru. Sosok perempuan muda dengan rambut panjang samar di latar belakang. Posisinya berdiri sedikit di belakang Mona Lisa. Senyumnya belum sempurna, masih setengah terbentuk. Maya menyentuh wajahnya. Tangannya terasa kaku, kulitnya dingin. Saat ia mencoba berdiri, tubuhnya tak bergerak. Orang-orang masuk ke ruangan beberapa menit kemudian. Mereka menemukan seorang perempuan berdiri membeku di depan lukisan. Matanya terbuka lebar. Senyum tipis terukir di wajahnya. Ia mengalami kondisi katatonik ekstrem. Namun ketika foto dokumentasi diambil, wajah Mona Lisa tampak sedikit berbeda lagi. Kini 2 siluet berdiri di belakangnya. Dan jika diperhatikan sangat dekat, salah satunya tampak seperti sedang berusaha keluar dari bingkai.